Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita berjumpa pada hari ini. Hari yang indah, hari yang luar biasa, di mana hidup saya dan saudara senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan, di mana hidup saya dan saudara senantiasa diberkati dengan kesehatan dan kekuatan baru. Dan hari ini kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan kabar sukacita buat kita semua, di mana tema kita hari ini, hatiku mengasihimu. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-35 sampai yang ke-38. Saya akan bacakan buat kita semua. Beginilah firman Tuhan. Judul berikutnya, belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergelaklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka telah terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Matius melukiskan, menerangkan bagaimana hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan, yang penuh dengan cinta kasih, yang senantiasa memperhatikan kondisi keadaan manusia, di mana dikatakan dia mengerti penyakit kita. Maka di ayat 35 dikatakan dia memberi kesembuhan. Dia mengerti kelemahan kita. Dia beri kekuatan. Dia mengerti apa yang kita alami saat ini. Dia tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara, sebab dia adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai hidup saya dan saudara, dan tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Hatiku mengasihimu. Karena hati kita mengasihi Tuhan, maka kita meresponi panggilan Tuhan, di mana dikatakan di ayat 37 dikatakan, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Kalau hati kita mengasihi Tuhan, maka kita merespon panggilan Tuhan ini dengan berkata, ini aku, utus aku Tuhan. Biarlah hidup setiap pribadi kita senantiasa memiliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa, sama seperti hati Kristus yang senantiasa penuh dengan belas kasihan kepada jiwa-jiwa, agar setiap orang diselamatkan, tidak binasa, tidak mengalami penyakit, tidak mengalami namanya penderitaan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang senantiasa merancangkan, mendatangkan kedamaian sejahtera buat hidup saya dan saudara. Hatiku mengasihimu. Hati kita mengasihi Tuhan, sehingga dikatakan di ayat yang 36, karena hati Tuhan penuh belas kasihan, maka kita juga sama, hati kita penuh belas kasihan terhadap siapa? Di ayat 36 dikatakan, melihat orang banyak itu tergerak hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak digembalakan.
Dikatakan dalam Bilangan 27 ayat 17 dikatakan, Ia mengepali mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak punya gembala. Kalau kita melihat zaman sekarang di akhir zaman ini, sama halnya ketika Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, di mana suratannya yang kedua dikatakan, berhati-hatilah kepada pengajar-pengajar palsu, rasul-rasul palsu yang mengatasnamakan Tuhan yang hanya mencari kepentingan. Haleluya. Kalau orang yang penuh belas kasihan, motivasinya karena mengasihi Tuhan. Motivasinya bukan sekedar sebatas finansial, bukan sekedar mengejar kekayaan materi, karena itu semua dicari oleh dunia ini. Apa bedanya kalau hidup kita melayani Tuhan dan kita berkata aku mengasihi, tapi motivasi kita tidak ada bedanya dengan apa yang dicari, yang dikejar oleh dunia ini. Tetapi karena hati kita mengasihi Tuhan, maka motivasi kita berubah. Motivasi kita melayani Tuhan itu adalah suatu kehormatan, itu adalah suatu anugerah, itu adalah suatu kebanggaan dalam hidup kita, karena hidup kita pribadi yang meresponi panggilan Tuhan itu. Haleluya. Saya dan saudara, saya katakan sekali lagi, saya dan saudara adalah penuai di akhir zaman ini. Penuai jiwa-jiwa yang Tuhan panggil dan Tuhan tempatkan, di mana Tuhan percayakan dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam bentuk apapun. Tuhan punya banyak cara, haleluya, yang menjadi jawaban dalam hidup kita, bahwa kita siap untuk dipakai Tuhan, mau dipakai Tuhan, meresponi panggilan Tuhan. Haleluya. Ini yang ajaib dan luar biasa. Mungkin Bapak Ibu Saudara dipercayakan dalam pelayanan marketplace, mungkin Bapak Ibu dipercayakan dalam pelayanan education, mungkin Bapak Ibu dipercayakan pelayanan di multimedia, mungkin Bapak Ibu dipercayakan dalam pelayanan dalam suatu organisasi gereja maupun persekutuan doa, yayasan. Semua itu adalah di mana hidup kita saling melengkapi dalam pelayanan, dan tidak ada yang lebih hebat antara satu sama lain. Karena hidup saya dan saudara, saya katakan sekali lagi, hidup saya dan saudara adalah sama di mata Tuhan. Biarlah setiap hidup kita mengambil bagian itu sesuai dengan porsi yang Tuhan percayakan, dan kita dengan setia melakukan panggilan itu. Baik Bapak Ibu juga yang melayani dalam pemerintahan, baik itu melayani dalam politik, saya katakan semua bersenergi hanya untuk kemuliaan Tuhan. Untuk senantiasa orang bisa melihat Kristus di dalam hidup saudara, dalam hidup kita, dalam pelayanan kita. Ada Kristus, ada kasih, ada belas kasihan, sehingga membawa dampak damai bagi orang lain, sehingga setiap pribadi orang akan menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Ini yang ajaib, ini yang luar biasa. Karena hidup saya dan saudara adalah pribadi-pribadi yang meresponi panggilan Tuhan, karena hatiku mengasihimu. Haleluya. Biarlah Bapak Ibu dan saudara senantiasa tetap kuat, tetap
semangat walaupun kondisi dunia ini tidak seperti yang kita harapkan. Tapi di balik itu semua ada rancangan, ada perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang senantiasa menyertai hidup kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati